Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah perjumpaan pertama dengan saya. Senang sekali ya. Semoga teman-teman beserta keluarga, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, teman-teman sekalian, tapi doa-doa baik teriring kepada teman-teman sekalian dan juga rekan-rekan panitia. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka kita kenalan ya. Senang sekali teman-teman sekalian, saya Tutus Webi akan menjadi rekan belajar teman-teman sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, di hari ini akan berbincang nih tentang personality development for bright future. Tapi sebelum yang saya sampaikan tadi, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Tutus Webidakdo. Teman-teman bisa manggil saya dengan Mas Tutus atau Kak Tutus ya. Atau Om juga boleh nih teman-teman sekalian ya. Aktivitas saya sehari-hari teman-teman sekalian, saya adalah sebagai seorang wedding planner di Sama Kita Wedding Organizer. Ini bukan promosi teman-teman, ini jualan. Iya, enggak ya teman-teman sekalian. Dan selain itu teman-teman, aktivitas saya adalah sebagai seorang trainer public speaking. Saya bergabung dan juga di associate trainer di Harti Service Training, bergabung dengan Aksi Consulting. Dan untuk mengimbangi itu semua teman-teman, karena jika berbicara tentang dunia, tentu saja kita akan berbicara tentang akhirat teman-teman, karena setelah kehidupan pasti akan ada kehidupan. Saya bergabung dengan komunitas Satu Hari Satu Juz, berusaha istiqomah untuk mengaji di setiap harinya. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya orang yang bisa diam teman-teman, saya bergabung dengan volunteer Lembaga Zakat Nasional Dompet Duafa Jawa Timur. Tapi teman-teman sekalian, hari ini bukan tentang saya, hari ini adalah tentang bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu saat berbicara tentang personality development, teman-teman, kita akan berbicara tentang kemampuan-kemampuan apa saja sih yang wajib dimiliki untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaannya kepada teman-teman sekalian, hal-hal apa sih yang paling menakutkan? Berdasarkan survei yang dilakukan di United Hostage ya, sumbernya dari People Almanac, Book of Lists, aduh belibet, Book of List ya teman-teman sekalian. Ternyata teman-teman sekalian, 10 hal yang paling menakutkan, ini yang paling nomor sekalian, untuk menjadi sosok yang hebat salah satu hadapan orang lain, entah itu saat berada di depan kelas, saat pembelajaran jarak jauh, ataupun offline saat bertemu dengan dosen, ataupun bertemu dengan kakak tingkat. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjadi rekan belajar teman-teman sekalian untuk bisa meningkatkan kemampuannya dari sisi personality development, khususnya di skill public speaking. Untuk itu teman-teman sekalian, tahukah bahwa ternyata komunikasi itu adalah penyebab masalah terbesar di muka bumi ini? Kok bisa seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, komunikasi ini teman-teman sekalian, saat kita tidak mampu menyampaikan secara efektif kepada rekan kita, saat kita tidak mampu menyampaikan secara baik kepada rekan kita, mungkin teman-teman sekalian kita akan merasa bahwa ideku nggak dipakai, ideku nggak dianggap dalam sebuah organisasi nih misalnya. Padahal teman-teman belum menyampaikan ide tersebut nih kepada organisasi tersebut. Teman-teman nggak berani mulai speak up. Saat teman-teman melihat sesuatu yang salah, tapi teman-teman hanya diam saja. Nah, apakah itu akan memiliki masa depan yang lebih baik? Bisa jadi, Mas. Belum tentu ya, teman-teman. Saat teman-teman berada di sebuah perusahaan nih, teman-teman akan dilakukan interview. Teman-teman grogi nih, bingung. Wah, tangannya tiba-tiba, wah, ala-ala giring niji ya, enggak ya? Tremor, apalagi enggak ya? Nah, yang terjadi teman-teman sekalian, teman-teman harus mampu menguasai diri teman-teman sekalian saat berkomunikasi dengan orang tua. Mbak-mbak nih, saat akan mau keluar misalnya, wah, memilih alasan yang pas, tapi ternyata nggak dibolehkan nih. Nah, tentu saja teman-teman itu nanti ada rumusnya, ada caranya. Seperti apa teman-teman sekalian, kita akan beredel lebih dalam. Nah, tentu yang kita lakukan saat ini, teman-teman sekalian, untuk mengoptimalkan, itu ada langkahnya, itu ada stepnya. Nah, mau tahu seperti apa teman-teman? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Langsung saja teman-teman, ya,
3 langkah untuk meningkatkan komunikasi efektif biar masa depannya teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, saya yang di masa ini, itu dulunya ya, wah, sebelum masa-masa glow up teman-teman, saya dulu adalah biasa-biasa saja. Orang tua saya, ibu saya, itu hanya seorang penjual nasi, teman-teman sekalian. Dan juga dengan almarhum bapak saya, itu hanya seorang tukang parkir di salah satu KUD yang ada di kota Gresik sana ya, teman-teman sekalian. Tapi teman-teman itu nggak menyurutkan langkah saya untuk bisa glow up, teman-teman, untuk bisa mengoptimalisasi diri saya, teman-teman sekalian. Nah, seperti apa, teman-teman? Saya telah belajar dengan banyak orang, telah bertemu, mengikuti banyak sekali seminar dan pelatihan, sampai akhirnya saya itu mampu mengoptimalkan potensi yang saya miliki, teman-teman, dengan kemampuan komunikasi efektif. Caranya seperti apa? Langkah yang pertama, teman-teman, give your best look, beri penampilan yang terbaik saat berkomunikasi secara online ataupun secara offline. Dan yang kedua, teman-teman, agar masa depan kita menjadi lebih baik, langkah yang kedua adalah give your best word, beri kata-kata yang terbaik, teman-teman sekalian. Karena kata-kata yang baik itu datang dari hati yang baik. So, yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah give your best role. Beri peran yang terbaik. Untuk itu, teman-teman sekalian, kita akan langsung bahas yang pertama. Teman-teman sekalian, untuk bisa memiliki give your best look, apa yang tampak ternyata itu ada rasa di hati. Teman-teman sekalian, saat teman-teman melakukan pembelajaran jarak jauh ya, lalu ikat pinggangnya mana? Ikat pinggang, halah, bahas ikat pinggang ya. Enggak, teman-teman. Tapi teman-teman kalau lihat pembelajaran seperti ini enak nggak kira-kira, teman-teman? Yang kulihat hanya alis, kepala, dan rambut nih, teman-teman. Atau ya, gimana pembelajaran hari ini? Oke, how do you feel, teman-teman? Tentu itu nggak enak banget. Maka best look, teman-teman, saat akan berkomunikasi dengan orang lain, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah berbicara tentang kesaksian. Apa-apa yang tampak itu ada rasa di hati. Tentu, teman-teman sekalian, pastikan memilih busana yang tepat dengan kondisi yang ada. Saat pembelajaran, maka usahakan menggunakan baju yang berkerah untuk yang laki-laki. Yang mbak-mbak seperti apa? Bagi yang berjilbab, usahakan jilbabnya rapi. Bagi yang tidak berjilbab, maka usahakan sudah disisir rapi, keserasian, penggunaan dari jilbab dan juga kemeja. Nih, bagi yang cewek, bagi yang laki-laki, nah, tentu ada tips-tipsnya. Yang kedua, teman-teman, itu berbicara tentang kualitas jaringan, karena ini sangat menentukan ya. Pada saat teman-teman presentasi ya, secara online, iya, nge-freeze teman-teman sekalian. Kualitas jaringan juga perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir itu adalah kemahiran menggunakan teknologi ya teman-teman. Menggunakan teknologi Zoom, Google Meet, ataupun beberapa fitur-fitur media daring yang akan digunakan, itu pastikan minimal sudah belajar terlebih dahulu bagaimana cara menggunakannya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat suatu ketika ada pembelajaran online nih, tiba-tiba yang terjadi adalah apa nih teman-teman? Ada suara bocor masuk. Nah, piring kotor jangan ditaruh di dalam kamar. Wah, how do you feel, teman-teman? Wah, tiba-tiba lagi PJJ nih ya, banyak teman-temannya diteriakin seperti itu. Tentu ini akan ada kemahiran, yaitu langsung segera untuk di-unmute, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, setelah kita berbicara tentang best look, keserasian, kualitas jaringan, dan juga kemahiran. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, saya akan menantang teman-teman dan nanti kita akan ketemu ya teman-teman di sesi 15 menit ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Apa nih yang perlu dibicarakan? Yang pertama, tuliskan perilaku positif apa sajakah yang sudah dilakukan agar indah di mata tadi ya, best look, dalam komunikasi online maupun kuliah ataupun kakak tingkat. Contoh, perilaku positif yang sudah saya lakukan di dalam saya mengisi pembelajaran jarak jauh atau online seperti ini, yang saya lakukan adalah saya memilih baju, memastikan lampu di dalam ruangan yang akan saya gunakan itu sudah sesuai. Itu adalah perilaku positif. Tapi teman-teman, lawan dari positif apa kira-kira? Yes, lawannya adalah perilaku negatif. Perilaku negatif apa saja yang pernah dilakukan dalam komunikasi online maupun offline ya?
kepada orang lain, rekan, dosen, klien, customer. Contoh nih, dosa apa yang pernah lakukan? Misal saat dalam pembelajaran teman-teman, saat dalam komunikasi, dalam kuliah online, teman-teman yang dilakukan adalah menggunakan baju apa adanya. Nggak bisa menggunakan fitur-fitur Zoom atau Google Meet dengan optimal. Nah, itu nanti bisa dituliskan. Minimal dituliskan 3 ya, teman-teman. 3 perilaku positif, 3 perilaku negatif. Nah, ini berkaitan dengan give your best look. Setelah give your best look, maka langkah yang kedua apa teman-teman sekalian? Langkah yang kedua adalah give your best word. Beri kalimat-kalimat terbaik. Begitu langsung saja kita bahas teman-teman. Give your best word. Apa-apa yang didengar itu juga akan masuk dan ada rasa di hati teman-teman sekalian. Give your best word. Mas, ini berkaitan dengan apa sih? Ini berkaitan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan selama PJJ. Untuk menjadi orang besar teman-teman sekalian, tentu kita harus menyampaikan kalimat-kalimat baik. Karena kalimat baik itu hanya datang dari hati yang baik. Teman-teman pernah melihat teko ya, teman-teman? Teko ya. Teko atau orang Jawa menyebutnya dengan ceret atau apa istilahnya ya teman-teman sekalian? Teko, ceret. Oh, ada lagi mungkin istilah zaman Majapahit ya. Kendi ya teman-teman sekalian. Teko itu hanya mengeluarkan sesuai dengan isinya teman-teman. Artinya apa? Isi yang baik itu akan mengeluarkan hasil yang baik. Di dalam tubuh kita pun sama teman-teman. Kalau kita selalu memberikan inputan kalimat-kalimat baik, insya Allah yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita memberikan inputan kalimat-kalimat yang buruk kepada diri kita, tentu yang keluar akan buruk. Dan itu ternyata ada rasanya di hati. Masih belum percaya? Kita buktikan ya teman-teman sekalian. Ada 2 kata. Yang pertama adalah magic words. Tolong, bolehkah, bisakah, mari saya bantu. Jika tidak keberatan, bagaimana jika Bapak akan saya tanyakan terlebih dahulu. Rek, akan lebih baik kalau seperti ini loh, Rek. Nah, lawan dari magic words adalah killer words. Kata-kata yang buruk atau kata-kata yang menyakiti, teman-teman. Dan itu sakitnya di mana? Gak hanya di sini ya, di mana-mana. Teman-teman, pernah nggak saat berkomunikasi, tiba-tiba yang diajak ngomong itu jawabnya nggak bisa? Nggak tahu? Nggak mungkin, terserah. Kan sudah saya bilang, kenapa nggak ngikutin usulan saya? Itu kan salah Anda. Saya karyawan baru, mohon maaf. Teman-teman, gimana rasanya? Magic words atau killer words? Padahal ini sama-sama nih teman-teman sekalian. Teman-teman sebagai seorang mahasiswa, ya, dan nanti teman-teman akan berada di sebuah tempat kerja. Tentu itu semua ada rasa di hati. So, teman-teman sekalian, agar semakin kerasa di hati, saya akan memberikan tantangan teman-teman. Ya, tantangannya apa? Silahkan tuliskan 3 kalimat positif dan 3 kalimat negatif yang pernah dilakukan kepada rekan, kakak tingkat, dosen, customer, ataupun keluarga. Contoh seperti apa? Jika bersama dengan anak saya akan selalu memberikan kalimat-kalimat positif. Saat anak saya itu sudah melakukan kebaikan, saya akan menyampaikan, makasih ya Kak, tadi sudah membantu Bapak di ini. Contoh dia misalnya sebelum mandi, pakaiannya belum ditaruh di tempat kotor. Saya akan bilang, Kakak, bisakah dibantu ditaruh pakaiannya di tempat piring kotor? Di tempat piring ya, di tempat baju kotor. Ya Pak. Nah, kita akan menjawab dan mengimbanginya. Makasih ya Kak, sudah bantu Bapak untuk naruh bajunya Kakak di tempat baju kotor. Itu adalah kalimat positif. Maka kalimat negatif ini kira-kira seperti apa nih? Pernah teman-teman saat di acara pernikahan ya, pada waktu itu memang kondisinya lagi crowded, ada customer datang ke saya, seorang undangan. Tanya, Mas, kamar mandi di mana ya? Karena pada waktu itu adalah saya memang di tempat yang baru, saya lupa untuk menyampaikan, saya lupa pada waktu itu menggunakan killer word. Saya pada waktu itu bilang tidak tahu. Padahal harusnya yang tepat adalah, mohon izin, akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada pihak hotel. Saya langsung bilang nggak tahu. Di situ teman-teman saya langsung refleks, Ibu mohon ditunggu sebentar, akan saya tanyakan ke pihak hotel ya. Saya tanya seperti itu, lalu kamar kecil di sebelah sana Ibu. Nah teman-teman, so itu adalah kalimat negatif yang pernah saya lakukan. Teman-teman sekalian, agar nanti ada rasanya, dan kita akan bahas di sesi sharing,
Teman-teman silahkan tuliskan 3 kalimat positif dan 3 kalimat negatif ya, teman-teman sekalian. Oke, kita sudah ada 2 kunci untuk masa depan yang lebih baik ya. Effective communication for bright futures. Nah, kita akan langsung nih ke langkah yang ketiga. Langkah yang pertama tadi adalah give your best look. Langkah yang kedua adalah give your best word. Langkah yang ketiga adalah give your best role. Give your best role ini apa sih, Mas? Give your best role ini adalah pilih peran yang mampu membuat orang lain bahagia, teman-teman sekalian. Kita akan langsung berlatih dan nanti kita akan bahas ya. Give your best role ini adalah peran apakah yang sudah teman-teman hadirkan untuk membahagiakan orang lain. Teman-teman, peran ini adalah berkaitan dengan contoh. Pada saat pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara daring atau virtual, teman-teman, enak nggak sih saat teman-teman ya, ada temannya lagi presentasi, tapi teman-teman kondisi jaringannya pada saat itu lagi baik, tapi teman-teman memilih mematikan kamera. Enak nggak kira-kira? Nggak enak ya teman-teman sekalian. Pada saat teman-teman ngomong, semua temannya itu matiin kamera. Peran terbaik yang akan dihadirkan kepada orang lain, teman-teman, jika teman-teman berada pada kondisi jaringan yang oke, yang baik ya, maka yuk kita support teman kita yang presentasi, yuk kita support Bapak Ibu dosen kita yang presentasi, itu dengan menghadirkan wajah seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, sambil saat ditanya, ya Bu, ya Pak. Nah, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, maka pastikan teman-teman langsung menjawab. Tidak ada Bu, tidak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih Bu. Ini adalah peran teman-teman dengan mengkombinasikan best role dan juga best look. Nah, teman-teman, silakan mulai coba diraba-raba di dalam komunikasi teman-teman. Peran apakah yang sudah teman-teman hadirkan untuk membahagiakan orang lain, teman-teman sekalian. So, teman-teman sekalian, untuk itu kita sudah melewati ya 3 langkah meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah give your best look, mulai dari keserasian, jaringan, dan berikutnya adalah kemahiran. Yang berikutnya adalah give your best word, teman-teman sekalian, pilih kalimat-kalimat terbaik ya, magic word or killer word. Nah, yang terakhir teman-teman, give your best role, pilih peran yang itu mampu membahagiakan orang lain. Saat ada pembelajaran di dalam kelas, saat misalnya bersama dengan Bapak Ibu dosen, lalu ada telepon, teman-teman sekalian ada telepon, pastikan menuliskan di kolom chat. Saat akan ke belakang, pastikan menulis di kolom chat. Ibu, Bapak, Kakak, mohon izin ke kamar kecil terlebih dahulu. Sharing. Untuk itu teman-teman sekalian, di sesi terakhir saya hanya ingin menyampaikan teman-teman sekalian, komunikasi yang efektif itu berkaitan dengan mempermudah kesulitan orang lain, teman-teman. Kalau kita bantu orang lain, maka Allah SWT akan memudahkan urusan kita bersama. Dan barang siapa mempermudah urusan manusia di bumi, insya Allah kita akan memudah urusan di dunia dan di akhirat. Senang sekali saya Tutus Widakdo, teman-teman sekalian, menjadi rekan belajar teman-teman sekalian. Ini ada alamat nomor WhatsApp saya, ada alamat Instagram saya, nanti boleh langsung ngecek ya. Siapa sih pematerinya, boleh langsung meluncur ke Instagram. Ada LinkedIn saya, YouTube saya, dan juga Twitter saya. Untuk itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di sesi langsung ya, live langsung bersama dengan saya dari jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.